Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa tarikus sholati, dan adapun ada suatu fasol menerangkan hukum-hukumnya dan hukumannya orang yang meninggalkan sholat. Al-ma'hudatu, yang diwajibkan, artinya yang fardu atau 5 waktu, termasuklah Jumatan. As-sodifati, yang bertepatan bi ihdal khamsi, dengan salah satu daripada sholat 5 waktu. Lah hukumnya itu atala durbaini, atas 2 macam. Ya itu. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu nanti ada 2 macam. Dan dia meninggalkannya bahwa adapun orang tersebut itu mukallaf Islam, baligh dan berakal. Padahal kemarin kalau Islam baligh berakal, mau tidak mau, sah dan tidak sah, benar nggak benar, ya kan, dia tahu atau tidak caranya sholat, terpaksa ataupun tidak, dan lain sebagainya, kemarin wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah terus di sini yang istilahnya itu sholat apa saja sih, yaitu yang dinamakan harus ada hukumannya itu, yaitu sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Nah itu begitu. Kalau sholat sunnah itu nggak usah dihukum, batur ge. Tur ini untuk yang hukum tuh imam loh ya, maksudnya imam tuh pemimpin negara atau hakim dari negara. Kalau kita ya nggak usah batur ge. Kalau kita tempat kita di Indonesia ini, entah badur sholat entah tidak sampai mati, nanti dimatikan sendiri, nggak payah dibunuh, nanti mati sendiri, dimatikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir badur ge, biarin saja ge. Sapa ngerti sadurunge mati kok tobat, nah, gitu ge. Walal mu'allif rahimahullah. Ahadahuma, adapun salah satu daripada peninggal sholat, artinya yang nggak mengerjakan sholat, itu ayat saraukahuma, jika meninggalkan siapa orang tersebut, ayat saraukaha, jika meninggalkan siapa orang tersebut kepada sholat, wahwa, dan orang yang meninggalkan tadi itu mukallafun, Islam, baligh dan berakal. Jadi kalau ada kata-kata mukallaf itu Pak Guru Tamrin, itu berarti maksudnya itu Islam, baligh, berakal, maka itu disebutnya mukallaf. Ghairu mu'taqada, yang tidak meyakini liwujudiha, kepada kewajibannya daripada sholat. Dia tidak yakin kalau sholat itu wajib. Maka yang sedemikian itu baru nanti ibaratnya itu dibunuh menurut hukum yang akan datang nanti, ya. Tapi jangan kita tadi loh ya, imam atau hakim, maksudnya tuh pemimpin pemerintah atau hakim dari pemerintah yang memutuskan itu. Nah itu gitu. Jangan kita, nggak termasuk Pak RT itu, ya itu. Jadi orang itu tidak percaya atau mengingkari daripada bahwa itu wajib dikerjakan. Fahukmuhu, maka adapun hukumnya orang yang model demikian itu, at-tariku, artinya orang yang meninggalkan sholat tapi dia itu tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, diterangkan juga mau, ya kan. At-tariku artinya orang yang meninggalkanlah kepada sholat, itu hukmul murtadi, hukumnya seperti orang yang murtad kemarin. Kalau mau tobat, ya kan, ya nanti jangan, maksudnya biarin itu loh. Itu kalau di hukum fikihnya ya. Ya kalau kita di Indonesia itu tadi sudah bolak-balik saya pesani lho batur nggih. Mulai ketemu orang sholat mbok gebuk Mbah, ojo nggih. Wasabaqo, dan sudah lewat koriban dengan dekat apa bayanu hukmihi, keterangannya tentang hukum-hukumnya orang murtad kemarin, ya. Itu yang pertama, yaitu orang meninggalkan sholat karena menolak hukum wajib dari sholat. Nah itu begitu ya.
Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bahkan kalau di dalam keterangan para ulama itu termasuk orang kok ibaratnya mengingkari atau enggak mau sholat itu termasuk salah satu daripada perbuatan yang murtad, meninggalkan Islam. Jangan kok meninggalkan sholat, dia itu mengulur-ngulur waktu sampai waktunya habis. Itu kalau menurut hukumnya sebagian para ulama itu hukumnya murtad. Contoh diterangkan di sini dalam kitab Al-Bajuri, qala ba'duhum bi an akhraja as-sholatan waktiha raddat riddata, maka hukumnya murtad. Dia ibaratnya itu santai-santai, males-malesan sehingga keluar dari waktunya sholat itu dihukumi murtad. Itu pendapat sebagian ulama ya. Tapi jangan kok terus untuk ngato-ngato kawannya. Ini bolak-balik saya pesani Pak Dar nggih. Aja apa jenenge ngenyek koncone maksudnya. Nah, itu ya. Salah satu pendapat itu yaitu termasuklah pendapat daripada Imam Ahmad. Nah, itu begitu. Qala mu'alif rahimahullah. Jadi yang pertama, orang itu meninggalkan sholat karena menolak bahwa sholat itu wajib. Sedangkan dia Islam balik dan berakal. Itu yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, ayat seroka. Jika meninggalkan siapa orang tersebut kepada sholat tadi kaslan karena malas, kata yahruju sehingga keluar apa waktunya sholat. Jadi ada dua macam. Pertama karena menolak bahwa itu wajib. Yang kedua dia tahu kalau itu wajib tapi aras-arasan ngerjakannya. Lebih seneng lah bergawe yang berat, nah, ya kan, mikul balok segala macam, yang penting nggak sholat. Nah, itu begitu, jadi agak repot. Jadi apa yang paling berat di dunia ini, Mbah Dur katanya dulu pernah tanya kan, yaitu sholat. Orang ngangkat getah sepikul telap, Mbah, sholat tetapi nggak telap dia. Rindu macam mana, Pak? Yang berat. Oh, rindu yang berat. Oh, yang berat itu rindu. Oh, itu lain ya. Gini ya. Hukum mahabbah atau hukum cinta itu tidak bisa diterapkan di hukum fikih. Kang Dedi, contoh macam kata Pak Guru Tamrin tadi, yang berat itu apa? Rindu atau cinta katanya. Tidak bisa. Jadi hukum-hukum yang seperti itu tidak bisa diterapkan di dalam hukum fikih. Cobalah. Nah, lawang orang cinta itu Gusti Allah yang ditanya kok Padar, ya kan itu. Nah, cintaku di mana? Kan gitu. Andai kan apa tuh namanya? Apa itu lagunya apa tuh Pak? Akan bertanya kepada Tuhan dulu Pak. Apa tuh lagunya itu? Wah itu kan. Jadi nggak bisa. Jadi masalah cinta itu jangan dihukumi dengan bahasa fikih, nggak masuk Pak Darge. Wong telek ayam katanya coklat gitu kok. Jadi macam mana nak ngukuminya najis Pak? Wong di pikirannya, di hatinya tuh telek ayam tuh katanya coklat ya coba. Nah itu. Nah, wong nggak nengok sehari katanya mati Pak. Padahal mati itu urusannya Allah. Itu bahasa hati itu nggak bisa ya. Jangan dihukumi fikih ya. Nah itu lain ya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi hala kaunihi mu'taqidan. Hala kaunihi, adanya orang tersebut itu mu'taqidan, meyakini liwujubiha, kepada kewajibannya daripada sholat. Lah orang yang model kedua ini fayustataba, maka fayustatabu, maka harus digegerei apa? Diharapkan dengan sangat masalah tobatnya. La fa'ing taba, jika kok mau tobat, contoh orang yang kedua ini karena malas tadi, wasolat dan mau sholat, wa adapun mau sholat itu tafsirun, sebagai tafsir atau penjelasan li taubati, dengan masalah taubatnya. Wa illa, jika kok tidak mau tobat, nah, yang seperti kata Mbah Dur tadi, dikandani rangandel, ya kan, kon sholat tidak mau sholat,
Wa illam yatub artinya jika tidak mau tobat ya kutila maka dibunuh. Itu baru badur haddan sebagai hukuman. La kufron bukan karena kafirnya. Jadi yang pertama, andaikan kok dia Islam balik berakal tapi tidak meyakini, dia tidak mau mengerjakan sholat, kok dia itu istilahnya itu mengingkari bahwa sholat itu wajib, ya kan? Aku tidak wajib sholat itu. Nah itu kan. Nah, maka yang demikian boleh langsung dibunuh. Hakimnya tapi yang bunuh. Tapi kalau karena malas ya dikandani sholat man. Ojo HP terus sholat umpama kan. Nah itu. Nah, tapi kalau umpama dikandani orang ngandel ya ini hukumnya. Nah, jadi jangan main-main dengan masalah sholat. Makanya dalam suatu riwayat itu ada diterangkan al-farqu bainal kafiru wal muslimu as-sholat. Perbedaan antara orang itu kafir ataupun orang itu Islam itu adalah sholat. Gampang mana yang orang Islam yang sholat ya Islam ngono. Kalau zaman dulu begitu. Nah, kalau kau pakai kopiah wae pakai baju gamis Kang Deddy sejalan-jalan kadang orang gila yang pakai baju gamis kan gitu. Tetapi kalau zaman dulu itu begitu, mana yang orang Islam, mana yang enggak Islam. Nah itu ibaratnya perbedaannya tuh gampang. Kalau yang sholat ya Islam, enggak sholat bukan Islam. Itu orang dulu loh ya. Kalau sekarang ya malah repot Kang Deddy. Wong koyone akeh sing ora sholat. Jadi ya piye neh kono lah karep-karepe. Nah, sementing wis disampaikan, sudah dikasih tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Wis piye wae Pak D, Pak Kiwo, Pak Dar, apapun yang terjadi wis aja ditinggal sholat 5 waktu nggih. Wis keri-keri dikodok-kodok iya lah, sing penting wis aja ditinggal neh. Nah, ngono wong wis ngaji, wis ngerti nggih. Heeh, qalal mu'allif rahimahullah. Wa kana dan ada apa hukumnya orang yang seperti ini tadi, dia nggak mau sholat tapi istilahnya itu males tadi, ya, tapi ya terus dihukum dimatikan tadi, itu hukmul muslimina seperti hukumnya orang Islam. Kapan itu? Fidafni di dalam penguburannya, fil maqabirihim di dalam penguburan mereka. Lah kalau yang pertama, orang yang nggak mau sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka itu tidak boleh disolati. Kalau menurut pendapat sebagian para ulama, nah itu ya. Jadi termasuk salah satunya orang itu wajib disolati itu ya dia sholat gitu maksudnya, kan? Makanya kalau kemarin kita ngaji itu orang kalau nggak mau sholat kan repot seperti itu Kang Deddy ya. Orang nak mandikan dia sudah bengok-bengok mayitnya kan gitu. Wa kana hukumul muslimin fidafni di dalam penguburannya, fi maqabirihim di dalam penguburannya orang-orang Islam. Nah kalau yang tadi yang pertama, orang kok mengingkari bahwa sholat itu wajib sampai mati dia tidak mau sholat, maka kuburannya harus didewekkan, jangan diwor kawane. Nah itu Pak Dar, seperti itu ya. Tapi kalau yang kedua ini ya macam kita di sinilah ya. Kon sholat ora gelem ngono wis tetep dikubur awor kancane. Wis ya sholat dicek-cek disolati ngono Pak Dar nggih. Dicek-cek wae rasa temenanan le nyolati penting disolati ngono Pak Dar nggih. Nek wong ora gelem sholat wis ngono kuwi Pak Dar. Wis pokoke Pak Dar dicek-cek nyolati ngono ae. Bang tolong sholati ngono ya, sholati cek-ceke ngono. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Mokone Bayanto nggih. Wes salah-salah lah rapopo wae nyolati nggih. Ngono ku efek wong ora gelem salat masalah Pak Bayanto nggih. Sampean kok nyolati lali ngono ku nggih. Heeh. Wis pokoke sangger melok Pak Bayanto nggih. Wis sangger caca Allahu Akbar. Allahu Akbar wis sangger melok imame lah ngono wis ngono. Heeh, nggih. Nah, itu begitu. Wis pokoke kita roh wong ora kulino salat. Nah, wis pokoknya sangger melok nyolati ngono wis nggih. Ya ora kok perlu iberkakean wong Badur. Ya sangger sing ngono pira no wis rasa sibuk. Ayo do nyolati wis ora usah wis. Nggih wong urip ora gelem salat to Pak Dar nggih. Bareng mati kok kita sibuk men. Walal mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu nggih. Heeh.
Wah itu fatwa sesat Pak. Oh enggak sesat, memang begitu. Untung-untung disolati. Lalu kalau dihukum yang pertama tadi ada berpendapat enggak oleh disolati kok Pak Dar. Nah, coba bayangin. Lah kita wis nyolati ndak wis bejo Pak Dar. Gitu. Nah, ngono jape ra trimo. Qolal mu'alif rahimahullah. Fidafni di dalam penguburannya, fi maqabirihim di dalam penguburannya orang-orang Islam. Walayat mis, dan juga tidak diperkenankan dibubarin, maksud di apa kubruhu, kuburnya orang tadi, maksudnya di kuburannya itu sama dengan kawannya orang-orang Islam lah gitu. Kalau kok tidak mau sholatnya tuh karena malas. Walahu, dan itu bagi orang yang males sholat tadi, hukum muslimina, adapun hukumnya termasuk orang-orang Islam. Rakyat koyo nong wel digebuki macam-macam lah pokoknya ya. Wes. Aidon, dengan lagi fil gusli, di dalam memandikannya, wa takfini, dan mengkafaninya, wa sholati, dan mensolati alaihi, kepada orang-orang yang males sholat tadi. Wes mbok piye-piye Pak Dar, bobong siji bobong loro kudu ana sing nyolati nggih. Heeh. Qolal mu'alif rahimahullah. Wallahu a'lam. Wallahu, dan adapun Allah itu a'lamu, yang lebih mengetahui. Penting hukumnya begitu. Perkara aslinya bagaimana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala.